Halo dan selamat datang di salah satu lecture Cinema Philosophica. Kali ini kita bakal bahas film dari Pan's Labyrinth. Dan di sini kita bakal bahas kira-kira bagaimana cara bacanya dan review dari film ini sendiri. Tapi review di sini bukan berarti saya bakal kasih rekomendasi apakah layak ditonton apa tidak. Saya mungkin akan lebih menunjukkan gimana cara bacanya dan nilai yang terkandung di dalamnya, dan dari situ mungkin silahkan dipilih sendiri apakah film ini layak untuk ditonton apa tidak. Pertama-tama film ini diambil dengan sebuah genre tragedi. Jadi kalau kita bicara soal tragedi, tentunya kita kembali ke nilai estetika yang sudah disebut dari era sekitar 300-an sebelum Masehi di Yunani kuno di sana. Dan ada salah satu istilah yang sebetulnya dipakai oleh Aristoteles, yaitu istilah ini disebut dengan katarsis. Di bukunya di Poetics, Aristoteles menyebut salah satu cara dari orang-orang Yunani kuno untuk mendapatkan kepuasan dari menonton sebuah pentas yang paling mengena adalah tragedi. Nah, tragedi sebagai genre, kalau seandainya kita coba ingat kembali di cerita-cerita Yunani adalah mungkin seperti Troy. Kalau di film yang modern mungkin kita bisa lihat seperti Titanic, di mana banyak sekali yang di akhir film itu entah karakternya, jagoannya, atau bintang utamanya biasanya meninggal atau melalui sebuah proses yang entah menyedihkan sekali. Kalau kembali lagi ke cerita Yunani, mungkin cerita dari Theseus yang berhasil membunuh Minotaur, dan ketika dia kembali lupa untuk merubah layar dari kapalnya itu sampai ayahnya berpikir anaknya tidak selamat dari peperangan melawan Minotaur itu, dan pada ujungnya ayahnya lompat dari atas tebing dan tenggelam di laut. Nah, dari cerita tragedi yang mungkin terkenal dengan peristiwa-peristiwa tragisnya atau cerita-cerita yang menyedihkan, di situ orang-orang Yunani kuno berpikir bahwa salah satu cara yang efektif untuk sesuatu yang ada di dunia ini ditiru di atas pentas teater adalah tragedi, ya kan? Jadi katarsis secara konsep di sini adalah masalah bagaimana kita setelah menonton si pentas itu, kita merasa seolah-olah kejadian itu terdampak atau terjadi pada diri kita sendiri, atau setidaknya ilusi dari kejadian yang ada di dunia nyata itu bisa kita bayangkan pada diri kita. Nah, sebetulnya titik kunci utama dari kejadian katarsis adalah tadi. Ketika kita menempatkan diri pada level itu, pada titik yang sama, kita mungkin bisa berempati atau bersimpatis, dan pada ujungnya mungkin kita ikut menangis, kita ikut terenyuh, kita ikut merasa terganggu atau merasa ada perasaan yang berat sekali gitu ketika kita sudah merasakan hal yang kurang lebih sama. Nah, bahasan ini tentunya masih sifatnya mimetik ya kalau pada zaman Yunani kuno. Jadi seperti Plato, kita bisa tahu dia mencoba untuk menirukan sesuatu sesuai dengan aslinya. Dan sebetulnya katarsis juga sebuah tiruan. Jadi di sini orang-orang kepingin sekali untuk mencoba bagaimana sih mereka bisa merasakan sesuatu tapi tidak terdampak langsung. Ya, caranya tadi dengan menonton teater tragedi, di mana kita bisa seolah-olah langsung berada di posisi orang yang mengalami itu. Oke, kalau untuk Pan's Labyrinth, tentunya dari sudut pandang yang saya pakai di sini adalah saya bakal mempelajari tendensi berkarya dari Guillermo del Toro. Nah, Guillermo sendiri kalau kita coba pelajarin, dia salah satu sutradara yang senang dengan segala sesuatu yang mekar kalau bahasa Inggrisnya, atau mengganggu akibat kekerasan
ancaman kematian, rasa sakit atau apapun itu. Atau bahkan horor ya juga sesuatu yang mengerikan yang dimana kita harus hadapi langsung. Kedua, tendensinya dari Del Toro itu kebanyakan dari film yang kita lihat ya, dia menyajikan sesuatu yang mengerikan langsung secara direct di layar. Jadi kalau kita bahas beberapa film dia nanti, contohnya misalnya adalah karakter Hellboy misalnya, sebuah penampilan atau tampang yang mungkin menyeramkan, mengganggu untuk dilihat, sengaja ditunjukkan. Di Shape of Water misalnya karakter merman itu yang seperti setengah ikan setengah manusia itu juga dicoba ditampilkan langsung. Jadi penonton pertama kali berhadapan dengan itu dia harus berhadapan dengan horor dalam artian tampilan visual yang menantang kita. Jadi kita langsung dipojokkan pada sebuah keputusan apakah kita harus lari dan merasa jijik atau merasa takut atau kita malah mendekat. Itu tentunya beda dengan teror ya. Kalau teror mungkin banyak di film hantu atau film setan, mungkin orang Indonesia sering panggilnya, sesuatu yang mungkin jarang kelihatan gitu. Mungkin di sepanjang film hanya 30 menit keluarnya, film durasi 2 jam. Itu sesuatu yang sifatnya teror jadinya ya. Lebih cenderung kita tidak bisa melihat objek yang membuat kita takut, tapi kita menakut-nakuti diri sendiri karena antisipasi. Kita terus terjaga dan terantisipasi untuk menunggu kapan kita dikejutkan. Nah, itu mungkin lebih ke area teror. Tapi Del Toro lebih senang menunjukkan horor kebanding teror. Seperti itu. Nah, karena kesenangan Del Toro untuk menunjukkan horor, maka kita bisa lihat juga Del Toro punya tendensi untuk menyajikan tadi ketika kita terpojok, kita dipaksa untuk menghadapi si karakter itu sendiri ya. Maka sebelum karakter di film menyatakan diri dia nyaman dengan sosok monster atau hantu atau setan atau apapun, kita sebagai penonton sudah dipaksa berada di tengah ketegangan itu. Dalam artian kita harus memutuskan sendiri, kita harus menebak sendiri apakah kita merasa nyaman dengan si karakter itu atau kita bisa berpihak pada si karakter itu. Berikutnya dari cara membaca film ini, saya bakal membaca secara simbolisme dari film ini. Jadi banyak barang yang ada nanti dan kode visual yang ada di film ini. Jadi pertama untuk simbolisme saya bakal melihat dari sisi labirin itu sendiri. Labirin itu kira-kira apa? Terus karakter dari font atau satir atau di Amerika di bahasa Inggris biasanya disebutnya sebagai pan atau pen. Terus hubungannya ke kepercayaan esoterik barat, terutama kepercayaan mengenai hollow earth atau dunia yang kosong dan kepercayaan tentang Agartha. Berikutnya saya bakal coba juga lihat dari sisi intertext. Jadi ada referensi sandingan dari film ini. Pertama misalnya seperti di Alice in the Wonderland, karena dia berhubungan dengan eskapisme seperti judul dari bahasan kali ini, yaitu eskapisme tragis ya. Terus yang kedua ada hubungannya juga secara interteks ke Hamlet milik Shakespeare, terutama yang diambil hanya karakter bernama Ophelia itu sendiri. Ketiga ada konteks sejarahnya yaitu perang saudara di Spanyol yang berkonflik ketika kekuatan negara fasis dan diktator fasis itu sedang jaya-jayanya atau baru mulai pertama kali berkuasa di situ. Dan tentunya cara baca film ada lebih dari satu, tapi kebetulan ini approach yang saya gunakan saat ini. Jadi kita akan coba lihat dari sudut pandang ini, walaupun ada banyak cara lain. Secara sekilas dari Pan's Labyrinth atau El Labirinto del Fauno adalah tentang seorang anak gadis muda yang namanya Ophelia yang mencoba untuk bertahan hidup di tengah keadaan perang saudara di Spanyol
settingnya. Ketegangan utama yang dialami Ophelia adalah dia punya sebuah defense mechanism atau pertahanan hidup ya. Jadi ketika orang berada di tengah keadaan yang sulit, apalagi dia tidak mampu untuk membuat perlawanan atau mencari solusi, dia biasanya akan mempunyai sebuah defense mechanism supaya dia tidak menjadi gila atau dia tidak pupus atau meninggal. Di situ dalam kasus Ophelia, dia melarikan diri dari dunia nyata. Atau kita bisa anggap sebagai eskapisme di situ. Nah, itu adalah konsep dari eskapisme sendiri, yaitu melarikan diri. Escape dalam bahasa Inggris adalah melarikan diri. Yang ketiga, poinnya adalah ibu dari Ophelia menikah dengan Kapten Vidal demi bertahan hidup dan menyelamatkan Ophelia. Dan dirinya sendiri, tentunya. Jadi kita melihat karakter yang di sekitar Ophelia, yang mana mereka semuanya betul-betul berpihak pada sudut pandang yang realistis atau sangat realitas. Itu juga membuat sebuah ketegangan di mana Ophelia dikelilingi oleh orang-orang yang tidak satupun percaya pada fairy tale yang dipegang oleh Ophelia. Nah, di sini juga menjadi sebuah tekanan pada ujungnya di mana Ophelia harus mencari ke dalam dirinya sendiri untuk solusi dan bukan ke orang lain. Ya. Dan setting dari Perang Saudara Spanyol itu kita lihat sebetulnya punya dampak yang cukup kuat juga di film ini. Dalam artian ada konflik antara dua paham yang berbeda, dan dari antara kedua itu, jika kita memilih salah satu pihak, belum tentu jalur yang kita ambil akan menuju sesuatu yang mutlak menjadi baik atau menjadi mujur. Dalam artian kedua belah pihak itu saling bunuh dan tidak ada satupun yang berpihak pada hidup itu sendiri. Jadi keduanya saling berkonflik dan berkeinginan untuk menghabisi satu sama lain. Dan tentunya ini punya dampak yang sangat kuat ya untuk karakter Ophelia itu. Jadi pada akhirnya dia akan memilih untuk kabur di tengah itu. Dan bahkan dia menjadi korban dari itu semua. Kita coba dulu untuk melihat beberapa sampel dari karya-karya dari Guillermo del Toro. Ada beberapa film. Pertama film Mama. Ini secara sekilas menceritakan tentang dua anak yang tadinya ditinggal di hutan dan mereka tiba-tiba diasuh oleh seorang figur yang mana figur ini bisa dibilang seperti monster atau hantu. Seorang figur perempuan ya, tentunya jadi feminin yang sangat-sangat protektif dan posesif terhadap dua anak ini. Dan cerita ini juga sebetulnya berakhir dengan tragedi di mana salah satu anak yang lebih berpihak ke karakter hantu itu, dia pergi bersatu dan mungkin pada ujungnya meninggal. Tapi kakaknya yang lebih berpikir rasional tertinggal bersama orang tua angkatnya. Jadi cerita itu juga berakhir sebetulnya dengan terms yang tidak bisa dibilang enak gitu ya, film itu. Orphanage kalau kita lihat juga punya sebuah kecenderungan untuk kembali melihat dari sisi tragedi juga. Jadi ada seorang ibu, seorang wanita yang bekerja di sebuah rumah atau sebuah panti asuhan kalau saya tidak salah. Dan di akhir cerita, di sepanjang film itu dia merasa terganggu oleh kehadiran banyak anak-anak yang mencoba menarik dia ke sisi dunia kematian itu. Jadi anak-anak yang mengganggu itu sebetulnya mereka yang sudah lewat ya, sudah pergi atau sudah meninggal. Dan pada akhirnya si perempuan itu karena merasa terenyuh dan merasa simpatis, dia memilih untuk ya udah saya bersama mereka aja gitu. Jadi
lagi-lagi tekanan-tekanan itu berulang dari Guillermo del Toro karena ada sebuah hal yang biasanya membuat orang terenyuh, yaitu ketika si karakter memilih untuk mati atau menghilang atau memilih hilang, tiada maksudnya di situ. Jadi mungkin kita terbiasa untuk melihat sebuah film yang berending senang, happy ever after. Tapi di sini tidak. Kebanyakan dari film-film Del Toro biasanya mencoba untuk membawa kita pada perasaan-perasaan tadi itu ya, pada ketegangan itu. Pacific Rim dan Hellboy mungkin relatif action dalam nature, tapi kita masih bisa lihat kekhasan visual yang digunakan oleh Del Toro, kualitas-kualitas monsternya, dan seberapa suram realitas yang disajikan itu biasanya bermunculan terus gitu ya. Pacific Rim dengan korban perang, dengan casualty, jumlah kematian dari kedua belah pihak, sampai pada akhirnya ada salah satu pilot robot itu yang harus mengorbankan diri. Hellboy juga sama, jadi dia harus berjuang sebagai setan atau dari neraka, dia hidup di antara orang-orang, bahkan dia harus kehilangan ayahnya gitu ya nanti. Itu juga sebuah tema yang bisa dibilang berulang. Di situ ada sebuah kehilangan. Di Shape of Water mungkin kali ini lebih bersifat happy ending ya, karena bisa bersatu dengan cintanya gitu, love interest dari si karakter perempuan yang ada di situ. Jadi itu seorang perempuan yang pada ujungnya jatuh cinta dengan monster. Yang mana monster itu sebelumnya tampak sebagai sebuah ancaman, tapi ternyata tidak. Ya, itu jadi menarik. Kalau dari game, ada Death Stranding yang walaupun mungkin bukan Del Toro sendiri yang mendirect, tapi ini game dari buatan Hideo Kojima ya tentunya. Tapi Death Stranding sendiri punya sebuah cerita yang cukup pelik kalau seandainya kita coba baca. Death Stranding itu soal bagaimana orang hidup di zaman post-apokaliptik, yang dimana ada jiwa-jiwa yang sudah pernah lepas sebelumnya, dia tidak bisa sepenuhnya hilang dari dunia ini. Dan itu terus mengganggu sebetulnya. Jadi seperti hampir sistem reinkarnasi di situ. Dan ada sesuatu yang terlahir dalam bentuk bayi tapi tidak sepenuhnya manusia. Dan biasanya ada sebuah alat yang disebut BB kalau di Death Stranding, yang dimana dia bisa menghubungkan antara dua dunia ini, yang mati dan yang hidup. Jadi lagi-lagi ada sebuah ketegangan sebetulnya dari antara dua itu. Cuman saya tidak percaya kontrol dari cerita itu sebetulnya dikontrol sama Del Toro sendiri ya. Tapi ya kemungkinan besar dikontrol oleh Hideo Kojima. Tapi kurang lebih itu tentang Del Toro dan kekhasannya dalam menulis cerita atau membuat sebuah film. Berikutnya kita mau coba lihat dulu dari bahasan mengenai simbolisme ya. Yang pertama adalah labirin. Nah, labirin sendiri itu sebetulnya banyak digunakan di tradisi-tradisi Eropa, baik di barat dan di timur, bahkan sampai di India kalau kita lihat. Jadi ada sebuah kesinambungan ya, di mana secara sinkretis mungkin ini diadaptasi, diadopsi, dan dipergunakan oleh banyak budaya-budaya peradaban yang ada di dunia. Kalau di Eropa sendiri dan di dunia barat tentunya simbol ini digunakan sebelum dominasi dari agama Kristen itu sendiri. Jadi kita bicara tentang mungkin druidisme atau kepercayaan yang menyembah alam atau meminjam kuasa alam,
terus ada Wiccan yaitu witchcraft sebetulnya, dan agama pagan ya. Jadi paganisme seperti misalnya kepercayaan Yunani, Olympus dan segala macam itu beserta dewa-dewinya. Nah, tapi yang utama dari Labyrinth itu sendiri adalah semuanya dibuat mempunyai core atau inti. Maka Labyrinth sendiri sebetulnya sebuah pencarian ya, nanti kalau kita lihat dari sudut pandangnya Carl Jung. Dari banyak peradaban, dari Yunani misalnya kita bisa lihat mitos dari Minotaur dan Theseus yang saya sempat singgung sedikit tadi di awal video. Terus ada lagi mozaik dari zaman Romawi di situ yang biasanya disebut juga sebagai meandros ya. Dia punya sebuah tendensi untuk menggunakan pattern labirin. Kalau menurut Carl Jung, labirin adalah salah satu simbol primordial menurut dia. Jadi ada salah satu bukunya yang dia sering banyak dibaca orang, maksud saya, di mana bahasan-bahasan yang dilihat adalah simbol-simbol yang digunakan oleh banyak peradaban ya pada zaman-zaman dulu. Jadi Carl Jung sebetulnya lumayan punya penggalian yang dalam di sini. Jadi dia membahas banyak simbol-simbol, jadi seperti labirin, mandala pada kepercayaan Buddhis misalnya. Dan itu punya sebuah signifikansi psikologis yang mendalam gitu. Jadi mengakar secara budaya itu sendiri. Jadi bagaimana kebiasaan budaya, cara berpikir itu diserap ya di dalam budaya itu dan dimanifestasikan oleh budaya itu. Nah, si agama sendiri mungkin hanya sebuah kendaraan di mana nilai-nilai tadi tercapai. Maka pada permukaan ide-ide abstrak tadi yang berasal dari agama itu hanya keluar pada ruang-ruang pemikiran ini dalam manifestasi simbol ya. Termasuk salah satunya labirin jadinya. Nah, dalam proses yang disebut individuation kalau oleh Carl Jung, itu adalah sebuah proses pemahaman diri sebetulnya, atau self realization gitu ya. Jadi menyadari kita tuh seperti apa sih sebetulnya sebagai orang ya. Dan untuk mencapai pemahaman akan diri itu biasanya kita harus melalui banyak hal. Kita harus menghadapi masalah, kita harus menghadapi situasi-situasi yang mungkin kita tidak pernah alami sebelumnya. Kita harus berada di luar comfort zone kita. Dan itu semua sebuah lika-liku pada ujungnya. Jadi journey atau perjalanan untuk mencapai ke pusat dari labirin itu sebuah perjalanan yang mungkin bertemu dengan jalan yang buntu. Kita harus berkelok-kelok, kita harus mengalami susah dan payah hingga pada akhirnya mencapai inti dari diri kita sendiri. Nah, itulah inti dari labirin kalau menurut Carl Jung ya, sebagai simbol. Lantas apa hubungannya kalau ke Pan's Labyrinth? Kita bisa lihat berarti simbol dari labirin itu muncul di awal-awal film ketika Ophelia berhasil turun dari mobilnya, dari transportasi yang panjang itu, dan melihat tempat dia tinggal selama beberapa hari atau mungkin minggu ke depan. Labirin pertama ditemukan dan dia eksplorasi, tapi di stop oleh karakter lain, Mercedes yang ada di film itu. Jadi dia ditarik kembali untuk kembali ke rumah. Jadi seolah-olah dia belum masuk sama sekali menuruni si labirin itu. Dan di akhir film kita bisa lihat bahkan dia berusaha untuk mencapai inti dari labirin itu. Jadi ketika dia mati dan dia berdarah,
darah yang tertetes itu sebetulnya masuk ke dalam gua atau chasm yang ada di dalam si labirin itu. Nah, itu juga berarti sebuah simbol ya, sebetulnya bisa dibaca sebagai sebuah simbol di mana pada ujungnya dia menemukan pencerahan atau dia menemukan dirinya sendiri ketika dia meninggal di situ. Dan tragedinya di situ titiknya ya. Dalam artian dia meninggal, tapi di saat yang bersamaan dia menemukan jati dirinya sendiri sebagai seorang princess yang dijanjikan itu. Pengorbanan diri adalah tema utama dari Pan's Labyrinth sebetulnya. Seorang anak yang tadinya hanya berpikir dari sudut pandang pencarian dongeng, fairy tale, dan merasa bahwa dongeng itu ada di dunia nyata, tiba-tiba dia harus terjepit di antara kedua sisi dunia itu, yang realistis dan dunia hayalan. Dan pada ujungnya, terjepitnya dia dari antara kedua itu membuat dia memilih sebuah pilihan yang mungkin bisa dibilang sangat mulia, yaitu pengorbanan dirinya sendiri. Berikutnya kita coba bahas simbolisme dari font atau pen. Di sini kita bisa lihat kalau dari kebudayaan Yunani kuno tentunya kita bisa lihat satir atau satire biasa dibilangnya sih, satir. Di satir di mitologi Yunani adalah tokoh yang biasanya digambarkan bertubuh manusia, berkaki domba, dan biasanya punya tanduk selalu. Mereka suka bawa trompet atau alat musik tiup biasanya, dan sering digambarkan bersama dengan, kalau tidak bersama mungkin berada di dalam satu setting yang sama dengan dewa Dionysius, yang mana dia adalah dewa anggur dan kemabukan, dewa hingar-bingar dan pesta pora, segala sesuatu yang hedonistik dan hedonisme ada di Dionysius. Nah, satir biasanya di dalam versi Yunaninya selalu ditunjukkan dalam mempunyai alat kelamin yang selalu ereksi. Jadi itulah sebabnya kenapa dia selalu ditempelkan dengan Dionysius ya. Jadi hedonisme, hingar-bingar, pesta, seks, dan lain sebagainya itu jadi sebuah identitas dari satir itu sendiri. Tapi di dalam Pan's Labyrinth tentunya ini bukan satir yang coba diambil, walaupun mungkin font atau pen itu sebuah adaptasi dari karakter satir itu. Tapi di Pan's Labyrinth kita bisa lihat font itu sebuah mitologi yang terutama dipercaya oleh kepercayaan pagan atau druidisme, dan dia menganggap bahwa font itu adalah dewa alam. Ya. Kita juga bisa konfirmasi dari perkataan yang disebut oleh Ophelia dan bahkan dari si fontnya sendiri. Menurut Ophelia dia bertemu font dan dia menyebut ada karakteristik aroma seperti tanah. Dan bahkan si font sendiri kalau seandainya kita lihat quote-nya di film itu, dia bahkan menyebut dia punya banyak nama. Gunung, hutan, dia bilang tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya ya. Dan bahkan dia punya ada peliharaan mungkin yang bisa kita sebut sebagai fairy atau peri ya. Fairy sendiri sebetulnya walaupun dipercaya di banyak kebudayaan Eropa, tapi biasanya asalnya dari Skandinavia di situ. Jadi ada banyak lagi-lagi ada banyak proses adopsi dan adaptasi ya di situ. Ada fairy dan ada fae, ada dua sisi yang berbeda. Fae biasanya yang lebih agresif, penculik anak-anak, sedangkan fairy yang lebih kita kenal biasanya sebagai karakter yang mungkin lebih baik, penolong dan lain sebagainya. Tapi di luar itu, font punya akses ke banyak hal, terutama ya kekuatannya. Kita bisa lihat bagaimana dia membuka
labirin, jalan di labirin. Terus dia bisa memberikan Ophelia Mandrake Root, atau yang di film disebutnya Mandragora. Itu juga bisa dibilang benda-benda ajaib yang asalnya dari alam ya, dari sisi dongeng. Berikutnya kita bakal coba bahas dari sisi interteksnya atau intertekstualitas dari Pan's Labyrinth supaya kita bisa memahami filmnya lebih lanjut di situ. Apa sih intertekstualitas itu? Nah, intertekstualitas itu salah satu bahasan dari pemikir perempuan ya, Julia Kristeva, yang dimana dia merasa bahwa makna itu diciptakan karena ada teks yang bersandingan atau teks yang berhubungan ke situ. Jadi dengan cara berpikir demikian, saya juga bakal memaknai Pan's Labyrinth dari interteks yang ada. Nah, interteks itu artinya antar teks ya. Karena Pan's Labyrinth pun sebetulnya bisa dibaca sebagai teks. Apabila saya coba jelaskan film ini sinopsisnya secara tertulis, maka dia sudah menjadi sebuah teks. Ketika saya baca naskah dari Pan's Labyrinth, maka dia adalah sebuah teks. Ketika saya mencari interteksnya atau antar teksnya, maka film ini punya banyak referensi di mana kita bisa memaknainya. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, film ini berinterteks dengan Alice in the Wonderland. Kenapa saya bisa mendeteksi ini Alice in the Wonderland? Karena sebuah tema eskapisme di situ yang kita bisa lihat, yang dilakukan Ophelia. Jadi datang inspirasinya kalau saya bisa lihat dari Alice in the Wonderland. Buat kalian yang tidak familiar dengan cerita Alice in the Wonderland, ini adalah cerita tentang seorang karakter yang namanya Alice, atau ada orang aslinya di era dulu disebut namanya Alice Liddell. Ini sebuah karakter yang sebetulnya terjebak di kebosanan dunia orang dewasa, dan dia berusaha untuk lari dari situ supaya dia menemukan keasikannya sendiri. Dan ceritanya dimulai dari ketika Alice masuk ke mengikuti rabbit hole katanya, atau sebuah lubang kelinci yang ada di bawah dasar akar pohon yang besar. Dari situ dia lantas mengikuti alurnya, melewati semua banyak rintangan-rintangan, sehingga dia nanti pada akhirnya bertemu dengan Mad Hatter ya, si pembuat topi yang gila. Terus dia melakukan tea party, terus nanti dia akan ketemu dengan Queen dari Queen Hati yang dari kartu itu. Dan pada ujungnya nanti dia akan terbangun dan dia merasa, saya sudah melalui berbagai macam hal aneh di mimpinya. Nah, itu adalah sebuah bentuk eskapisme ya. Ketika novel itu pertama kali ditulis dan orang membacanya, Alice mungkin dianggap sebagai sebuah cerita yang nonsens atau tidak masuk akal. Tapi memang tujuannya itu. Ketidakmasuk akalannya itu adalah sebuah pelarian dari dunia yang sebegitu rasional, sebegitu pasti, dan mungkin sebegitu membosankan pada ujungnya. Ya. Eskapisme juga oleh karena itu hadir di dalam Pan's Labyrinth. Yang kedua, film ini juga berinterteks dengan Hamlet, cerita dari naratif Shakespeare sebagai sebuah pentas atau sebuah teater, yang mana sebetulnya terkandung juga tragedi di situ. Nah, untuk itu saya hanya akan menyentuh karakter Ophelia sendiri. Mungkin dalam ejaannya dalam bahasa Spanyol, Ophelia menggunakan F, tapi Ophelia yang ada di cerita Hamlet dari Shakespeare menggunakan P dan H. Jadi makanya Ophelia. Nah, ini adalah seorang karakter, bisa dibilang putri bangsawan yang settingnya ada di Denmark, yang dia menjadi gila setelah kehilangan ayahnya. Dan ayahnya ini meninggal karena dibunuh oleh kekasihnya sendiri, yaitu Prince Hamlet. Setelah itu,
Ophelia akan bergumam sendiri, akan berulang-ulang menyebut sebuah puisi atau sebuah prosa, dan pada ujungnya dia akan memanjat sebuah pohon, pohonnya jatuh dan dia tercebur ke dalam sungai atau sebuah air ya, sebuah danau atau apapun, yang mana sambil dia tenggelam dia terus bergumam dan menyatakan prosa itu atau puisinya. Dan begitulah cara dia meninggal, dia tenggelam di situ. Nah, hubungannya dengan film ini mungkin kita bisa lihat juga bagaimana Ophelia, si karakter anak kecil ini, mungkin kehilangan juga pegangan dia akan kenyataan. Dan pada ujungnya dia menjadi gila karena dia berimajinasi di luar atau berlebihan dari apa yang seharusnya dilakukan. Agak mirip dengan apa yang terjadi di Ophelia mungkin ya, karena dia tidak mampu menanggung beban berat dan tragedi yang dialaminya. Kalau kita bandingkan, Ophelia yang ada di Pan's Labyrinth juga kehilangan ayah. Ayah yang dia klaim sebagai seorang tukang jahit katanya, yang meninggal di dalam perang. Walaupun tidak ada petunjuk di film ini yang menegaskan bahwa ayahnya meninggal dibunuh, tapi mungkin saya akan berasumsi atau berpresumsi bahwa ayahnya mungkin dibunuh oleh Captain Vidal atau mungkin tertembak atau menjadi sebuah korban perang itu sendiri. Secara hubungannya dengan Alice in the Wonderland, kita bisa lihat kemiripan yang terjadi di situ dan sangat-sangat kuat, yaitu dari baju yang dikenakan oleh Alice itu sendiri. Pada zamannya mungkin ini menjadi sebuah lazimnya anak-anak perempuan menggunakan baju seperti ini, tapi saya rasa dalam keputusan dalam pembuatan film Pan's Labyrinth, saya yakin ada sebuah pertimbangan yang cukup dalam ketika si penata busana itu memutuskan atau Guillermo del Toro memberikan approval untuk menggunakan baju sedemikian rupa. Jadi betul-betul dia punya sebuah relasi interteks yang bisa dibilang cukup kuat ya. Dan bukan hanya itu sebetulnya, kalau kita coba lihat lagi, ada sebuah perbandingan juga bagaimana jika Alice dia menuju ke dalam lubang kelinci, maka Ophelia di perjuangan dan journey pertamanya dia masuk ke bawah lubang kodok yang dibilang di bawah pohon fig katanya. Nah, maka di situ ada sebuah perbandingan yang betul-betul kuat. Nah, bagaimana dengan Ophelia? Ophelia adalah seperti yang tadi saya ceritakan, seorang putri bangsawan yang mati bunuh diri pada ujungnya karena tidak mampu menahan rasa sedih dan tragedi itu. Ada juga sebuah hint atau petunjuk yang menyebutkan film ini punya sebuah relasi ke kepercayaan Hollow Earth atau Agarthan itu. Di sini kita bisa lihat dari intro cerita di film itu yang menyebutkan ada sebuah kerajaan di bawah tanah ya. Dan diperkuat lagi oleh Fon yang bilang bahwa ayah Ophelia mencari anaknya yang terlahir di bumi dan kehilangan ingatannya. Dan si raja ini mencoba untuk membuka banyak portal di dunia, dan portal yang terakhir berada kebetulan di Spanyol itu, katanya di labirin yang ada di Spanyol. Maka dari situ kita bisa lihat juga ini sepertinya ada sebuah kemiripan ya dengan Agartha.
Apalagi kalau kita lihat di bawah tanah itu ada sebuah konsep yang menyebutkan bahwa dia punya mataharinya sendiri. Dan betul ya, kalau kita lihat di ending dari film ini ada matahari yang sinar yang cukup kuat gitu di situ. Apalagi ketika Ophelia telah tertembak dan kita melihat dia mau menyeberang. Itu ada sebuah cahaya kuning yang cukup kuat di situ ya. Nah, maka saya berasumsi ada sebuah hubungan ke sini. Terus bagaimana sih konsep estetika katarsis itu terhubung ke Pan's Labyrinth? Dari apa yang kita sudah lihat dari konsep katarsis tadi di awal adalah pembersihan emosi ya. Jadi apabila film ini berhasil membuat kita merasa terenyuh, kasihan, atau mungkin kita merasa tersentuh waktu kita melihat Ophelia pada akhirnya berhasil juga untuk kembali pulang ke kerajaannya di bawah tanah, mungkin kita memaknai pengorbanan itu dan tragedi itu sebagai sesuatu yang sudah seharusnya atau sesuatu yang tidak sia-sia untuk Ophelia. Dan ada sebuah perasaan lega mungkin ketika kita melihat dia terselamatkan. Tapi ada sudut pandang lain juga yang membuat kita meratapi kematian Ophelia itu. Karena ketika hal fatal terjadi, ketika dia ditembak oleh ayah tirinya sendiri, bagi kita yang tidak percaya akan imajinasi akan kerajaan di bawah tanah itu, mungkin kita akan meratapi kematian Ophelia dengan merasa kematian itu sebuah hal yang sia-sia. Atau dia menjadi sebuah korban karena seseorang yang bisa kita bilang tidak bersalah, tidak berdosa gitu ya, menjadi korban dari antara terjepitnya dia di antara kedua belah pihak dan perang saudara itu. Maka dari situ kriteria itu saya rasa masuk ke dalam genre tragedi itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang tema katarsis di film ini, maka saya rasa ya kita mencapai pada kegunaan tragedi itu. Dan di film ini selalu kita bisa lihat ada tarik ulur atau tarik dorong antara kenyataan dan imajinasi ya. Kalau kita coba perhatikan apa yang Ophelia lihat sebagai dunia dongeng atau keajaiban-keajaiban itu biasanya terjadi ketika dia sedang sendirian. Tidak pernah sekalipun hal yang terjadi itu dikonfirmasi oleh orang lain. Jadi tidak ada orang yang di sekitar dia yang sebegitu rasional dan logis. Mereka mengkonfirmasi keberadaan dari fairy atau mengkonfirmasi keberadaan Mandrake Root atau Fawn atau apapun gitu ya. Nah, jadi dari 3 fase ini kita bisa lihat fairy bagaimana dia membuka pintu menggunakan kapur, terus Mandrake Root, dan itu bisa berhubungan dengan dunia nyatanya di situ. Nah, disinilah bagaimana batasannya selalu terus-menerus sepanjang film didorong. Kita selalu diajak mempertanyakan kenyataan di sepanjang kita menonton. Apakah kita mau percaya bahwa magic itu ada? Tapi berulang kali semua orang yang ada di sekitar Ophelia selalu bilang bahwa tidak ada magic. Captain Vidal bilang bahwa Ophelia terlalu banyak baca dongeng dan pikirannya diisi oleh sampah katanya. Seperti itu. Ibunya sendiri bilang magic tidak ada di dunia itu dan tidak berguna untuk mereka. Ketika Mandrake Root-nya dibakar, terjadi sebuah konfirmasi bahwa terjadi pendarahan dan adik dari Ophelia itu harus segera dikeluarkan. Jadi disitulah tarik ulurnya terus terjadi ya. Kita mau percaya yang mana, apakah ada atau tidak. Dan sengaja
tekanan itu, tension itu sengaja dihadirkan di film ini. Pan's Labyrinth itu bisa dibilang sebuah film yang bergenre dark fairy tale atau cerita dongeng atau cerita fairy tale yang gelap. Seperti tendensi yang kita bisa lihat dari Guillermo del Toro tadi, dia selalu tertarik untuk menunjukkan sesuatu yang abjek atau sesuatu yang membuat kita berpaling tidak mau melihat ke screen karena entah dia mengganggu, sadis, menyeramkan, berdarah, atau apapun itu. Jadi pada genre dark fairy tale biasanya ini adalah sebuah cerita dongeng yang sebetulnya tidak dibuat untuk anak kecil. Sudah jelas. Karena pertama-tama ini terlalu berat untuk anak kecil bukan karena susah untuk dicerna, tapi terlalu menakutkan untuk anak kecil. Dan ini tidak sesuatu yang mungkin menjadi konsumsi anak 8 tahun, 10 tahun mungkin. Karena juga ada sebuah pertentangan ya, dimana ada kubu yang dimana fairy tale itu sendiri secara alamiahnya punya cerita yang biasanya ringan, happy ending, fantastis, dan menjadi konsumsi anak-anak. Tapi di saat yang bersamaan dia memaksakan juga untuk melihat sisi kenyataan hidup yang pahit, yang sadis, yang tidak seharusnya dilihat oleh anak kecil. Jadi kedua belah pihak itu selalu bertentangan dan kita dipaksa secara frame ketika syuting film ini dilakukan sengaja diatur supaya kita harus melihat proses pemukulan yang terjadi, orang yang jarinya sampai terpecah gara-gara dipukul dengan palu, kesadisan dari Kapten Vidal itu, kebrutalannya dalam mengeksekusi orang, dalam mematahkan hidung orang gitu ya, itu semua adalah sebuah aksi sadis yang membuat kita merasa jijik atau dalam bahasa Inggrisnya mungkin merasa repulse atau terdorong dari itu untuk menjauh dan tidak melihat dari kamera. Tapi disitulah kuasanya bagaimana cara untuk bercerita ini masuk ke tendensi Del Toro, di mana dia senang menunjukkan horor ya di situ. Dari horor itu semua hasil akumulasi yang ada di sepanjang film ini, kita juga bisa melihat horor itu sudah menjadi sebuah bentuk perusakan terhadap Ophelia itu sendiri, maka tragedi ya. Kalau kita lihat, kita coba urut semuanya dari awal. Dia terlahir di masa perang, jadi hidupnya sudah sulit, kehilangan ayah pula, ayah kandung yang kemungkinan dibunuh, ibu yang memikirkan dirinya sendiri, di mana dia memilih untuk menikah dengan Kapten Vidal supaya dia bisa dapat hidup yang lebih nyaman, tidak dibunuh, dan anaknya juga mungkin bisa bertahan hidup, harapannya seperti itu. Tapi dia mendapat ayah tiri yang seorang militeristik, sadis, dan diktator, dan bahkan tidak sayang dengan Ophelia sama sekali. Di atas itu, Ophelia harus mencoba untuk memaknai perang dan konflik yang ada di sekitarnya lewat cerita fairy tale atau defense mechanism yang dia punya. Di samping itu, dia ternyata tidak menemukan solusi, ternyata dia malah justru terjebak di tengah konflik itu dan bahkan menjadi korban. Dan pada akhirnya dia berakhir dengan kehilangan nyawanya ketika dia ditembak, dieksekusi, dan dia berdarah hingga kehabisan darah dan pada akhirnya meninggal. Nah, ini adalah sebuah trait dari cerita tragedi ya pada ujungnya, yang dimana kita selalu disuguhkan
events after events yang sebetulnya bisa dibilang unfortunate atau ya bisa dibilang tidak beruntung ya di situ. Maka si lakon utama yang biasanya mengalami itu menarik simpati dari penonton. Dan apabila kita yang berandai-andai berada di posisi dia, ada kemungkinan besar kita akan merasakan kematian itu sebagai sesuatu yang pada ujungnya bermakna karena sebuah penebusan atau sebuah pelepasan dari tragedi yang ada. Nah, biasanya film ini bercabang menjadi dua. Jadi ada orang yang berpikir bahwa fairy tale itu memang betul-betul ada. Jadi biasanya ini orang-orang yang termasuk kaum eskapis ya. Jadi percaya bahwa kita bisa bertahan hidup lewat defense mekanisme kita yang dimana kita menciptakan kenyataan sendiri gitu ya. Dan ada satu kubu lagi yang berasa bahwa fairy tale ini hanya imajinasi dan biasanya mereka percaya sekali bahwa itu hanya imajinasi. Dan ini tentunya bisa dikonfirmasi ya ketika di konflik yang terjadi di akhir film. Kita bisa lihat Ophelia yang direbut adiknya. Faun yang tadinya dia ajak bicara sudah tidak ada di situ lagi. Jadi ketika kita mengambil sudut pandang dari Captain Vidal, maka karakter-karakter yang bisa dibilang mistis dan tidak terlihat itu betul-betul tidak ada di situ. Nah, apakah itu sebuah konfirmasi dari film ini? Atau itu hanya sebuah konfirmasi bahwa mungkin orang-orang di sekitarnya memang betul-betul tidak bisa melihat. Nah, tapi kubu manapun yang kita pilih, kita tetap harus berrekonsiliasi lewat pemaknaan kematian itu sendiri. Maka sebetulnya tidak ada benar dan salah di sini. Film ini memang sengaja dibuat demikian rupa supaya penonton bisa memaknainya masing-masing. Nah, kita masuk pada bagian terakhir dari film ini, yaitu bagaimana sih caranya memaknai kematian di Pan's Labyrinth itu sendiri. Pada titik ini mungkin saya bakal bilang kubu apapun yang kita ambil, yang kita percayai tadi di permasalahan yang kita tadi sudah sebut sebelumnya, dia tidak lagi menjadi penting. Karena pada ujungnya dari kubu manapun kalian berpihak, kematian itu akan tetap bermakna. Biasanya di tragedi ada dua hal. Kematian yang disebabkan pertama sebagai penebusan pribadi, jadi pemuasan diri sendiri ya. Atau dia mengorbankan diri demi sesuatu. Demi sebuah nilai moral atau sebuah nilai yang dia pegang memang. Jadi pilihan pertama apabila dia pemuasan pribadi artinya dia memang mencari enaknya sendiri. Dia mencari solusi di mana peduli amat apa yang terjadi di dunia, selama dia terlepas dari situ maka dia merasakan kelegaan. Tapi yang kedua adalah dia menjadi sebuah korban, dan dalam artian itu dia mengorbankan dirinya sendiri untuk pada ujungnya menemukan inti dari si karakternya atau dirinya sendiri. Dalam artian dia sudah mencapai titik di tengah labirinnya. Nah, keputusan Ophelia untuk tidak menyerahkan adiknya ternyata adalah sebuah hal yang sangat realistis gitu, karena dia merasa adiknya ada di dunia nyata. Tapi keputusan itu ternyata membuat dia diterima di dalam pikirannya, atau mungkin dia menghibur diri, dan dia diterima di kerajaan bawah tanah itu. Jadi dia tiba-tiba tertransfer, terteleport ke dalam kerajaan yang dia cari-cari itu sendiri. Nah, maka dari sini sebetulnya sudut pandang manapun atau kubu manapun yang kita ambil, kematiannya tetap punya maknanya sendiri. Tergantung dari tujuan dan cara pandang kita. Di akhir film,
tentunya sutradara ini masih mencoba untuk memperkuat lagi akar dari fairy tale ini dengan menyebut bahwa masih ada ternyata keberkahan dari kematian Ophelia. Jadi Ophelia bahkan sebagai sebuah korban ya diglorifikasi atau disebut sebagai, mungkin bisa dibilang sebagai harta karun yang jarang ditemukan di dunia gitu ya. Dan keberkahannya masih bisa dilihat di bunga yang kita bisa lihat di potongan dari screen capture ini. Nah, maka sebetulnya film ini adalah sebuah lamentasi atau sebuah ratapan ke korban kekerasan dari dunia yang sebegitu realistis dan kejamnya. Dan biasanya korban kekerasannya adalah mereka yang betul-betul tidak berdaya dan tidak bisa melawan balik, dan biasanya dianggap tidak berdosa ya di situ. Maka karakter Ophelia sebagai karakter yang suci itu diperkuat juga ketika dia memutuskan untuk mengorbankan diri. Darah yang mengucur ke dalam labirin ternyata mampu juga membuka portal di situ. Ketika Von bilang harus butuh darah adik bayinya yang tidak bersalah, ternyata darah Ophelia sendiri pun bisa atau dianggap cukup untuk membuka gerbang untuk ke kerajaan bawah tanah itu. Jadi di sini ada sebuah konfirmasi dari apa yang saya bilang tadi. Ini adalah glorifikasi bagi mereka yang menjadi korban kekerasan, karena mereka tidak berdosa ya sebetulnya. Orang yang murni di dalam hatinya, meskipun dia harus melewati semua kesulitan, semua tragedi, semua halangan itu, dan pada akhirnya tetap menemukan sebuah penebusan di akhirnya. Nah, itulah sekilas dari bahasan kita di Pan's Labyrinth. Jadi ini sebuah film yang memang khususnya tidak dibuat untuk anak-anak ya, tapi ada banyak nilai terkandung di dalam sini yang sebetulnya cukup dalam. Dan apapun yang terjadi di dunia kenyataan, ada sebuah kepercayaan bahwa tetaplah menjadi moral, tetaplah mengutamakan moralitas itu sendiri ya. Karena hanya itulah yang bisa kita pegang sebagai manusia. Demikian, sampai ketemu lagi di bahasan film yang selanjutnya.